Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Aan Siruri dari channel Guru Ceria. Kali ini saya akan membagi video tentang bagaimana mengatasi kesulitan belajar murid. Tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, apabila belum subscribe silahkan di subscribe, dan apabila teman-teman ingin memperoleh info yang lebih mendalam silahkan klik gabung, nanti kita belajar bersama. Ketika murid kesulitan belajar, tentu saja sebagai pendidik tergerak untuk membantu murid untuk mudah belajar. Kita coba berbagai metode, teknik, dan strategi dilakukan agar murid mudah belajar. Kali ini saya ingin membagi bersama tentang teknik self instruction atau instruksi pada diri sendiri dan monitoring sendiri sebagai salah satu cara atau teknik membantu murid mengatasi kesulitan belajar. Apakah teman-teman guru Indonesia pernah menerapkan? Yuk kita pahami bersama agar cara ini menjadi sebuah alternatif pada saat kita mencari solusi mengatasi kesulitan. Self instruction atau instruksi pada diri sendiri itu kita sebagai pendidik membimbing murid untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal. Artinya pada tahap awal kita membimbing mereka untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Setelah itu mereka sendiri akan menguasai dan akan muncul dengan otomatis atau dengan sendirinya. Ada 5 langkah yang harus kita bimbing kepada murid. Yang pertama, ketika si murid kesulitan belajar memecahkan masalah atau soal-soal yang memerlukan pemecahan masalah, maka kita sarankan ada 5 langkah. Yang pertama, definisikan dulu masalahnya. Yang kedua, rencanakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian strateginya apa. Setelah itu baru dilakukan evaluasi diri sendiri dan juga memuji diri sendiri. Dari 5 langkah ini bisa kita terapkan untuk contoh soal seperti ini. Misalnya contoh cerita dalam matematik, Tuti harus membeli 3 buah buku tulis dan 1 buah pensil untuk keperluan sekolah. Tuti diberikan uang 50.000, kemudian pergi ke toko, ada 2 paket. Paket pertama 5 buah buku dan 2 buah pensil harganya Rp65.000. Paket yang kedua 4 buah buku pensil dan 3 buah pensil harganya Rp50.000. Tapi toko juga bisa melayani eceran atau satuan. Pertanyaannya sederhana, apakah uang Tuti itu cukup untuk membeli buku tulis dan pensil? Kita berharap bahwa anak-anak bisa menjawab apabila cukup atau kurang atau kembalinya ada. Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita bimbing mereka dengan 5 langkah tadi. Yang pertama, murid-murid dibimbing untuk mendefinisikan masalah. Apa sih yang harus dilakukan? Maksudnya apa sih yang akan dicari? Pada soal tadi yang dicari adalah apakah uang yang dibawa itu cukup untuk membeli pensil dan buku tulis. Kemudian mereka diminta untuk apa rencananya? Yaitu bagaimana saya menyelesaikan tugas ini. Kemudian strategi apa? Misalnya strateginya membuat kalimat matematik dapat menyelesaikan soal tersebut. Jadi dalam soal cerita itu mereka akan mengidentifikasi apa yang sudah diketahui, kemudian variabel apa dan apa yang ditanya, kemudian baru diselesaikan. Setelah selesai, maka anak-anak dibimbing untuk mengevaluasi diri sendiri, yaitu dengan satu pertanyaan, bagaimana tugas yang telah saya selesaikan? Apakah sudah benar atau belum? Dan terakhir, jika selesai semua, diminta mereka harus memuji diri sendiri. Misalnya, kerja bagus, aku dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, itu yang harus kita bimbing kepada murid-murid, agar mereka memiliki kepercayaan diri sendiri. Nah, teman-teman seluruh Indonesia, setelah mereka menyelesaikan tugas, kita bimbing juga mereka untuk melakukan self-monitoring. Tujuannya adalah agar mereka mengetahui apa kekuatan dan kelemahannya. Mari kita coba bersama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.